Halo teman-teman di seluruh Indonesia, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu dalam doa misi anak. Yuk keliling Indonesia memberkati setiap pulau dan suku-suku. Hari ini teman-teman, kita akan mengunjungi Pulau Sumatera dan mengenal lebih dekat tentang suku Lintang. Suku ini terletak di Sumatera Selatan nih teman-teman. Jumlah penduduk di suku Lintang ada sebanyak 217.000 jiwa. Anak-anak di suku ini setiap pagi biasanya membantu orang tua mereka sebagai petani dan memelihara binatang. Anak-anak itu seringkali pergi bersama-sama dengan teman-temannya sambil membawa peliharaan mereka seperti bebek, kerbau, ataupun kambing. Tugas mereka adalah mencarikan makanan untuk peliharaan itu. Ada yang makan rumput atau ikan kecil. Dan setelah senja, baru deh mereka kembali pulang. Nah teman-teman, mereka juga suka bermain bersama dengan mandi di sungai sambil menunggu hewan peliharaan mereka makan. Nah, orang Lintang yang tidak melakukan pekerjaan kasar biasanya memiliki kuku yang panjang di jari kelingkingnya, menandakan status sosial yang lebih tinggi. Jadi kalau kalian ke suku ini dan bersalaman, pasti dapat melihat kuku yang panjang di jari kelingkingnya. Suku Lintang ini membutuhkan peningkatan fasilitas medis teman-teman. Mereka sering menderita penyakit seperti malaria, tipes, penyakit kulit, diare, dan infeksi saluran pernafasan karena kondisi yang tidak sehat. Angka kematian bayi juga sangat tinggi. Di bidang pendidikan, mereka membutuhkan lebih banyak guru. Dari sektor pelatihan, mereka juga butuh ditingkatkan. Nah teman-teman, inilah waktunya membangkitkan banyak anak-anak. Kamu, aku, dan teman-teman kita untuk berdoa lebih banyak anak-anak dari suku Lintang. Waktu kita berdoa, ada kuasa yang dahsyat. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa sehingga banyak anak-anak di suku Lintang akan mengalami transformasi. Mari kita semua anak-anak Indonesia menjadi pengubah dunia melalui doa-doa kita. Teman-teman, pokok doa pada bulan ini ada dua. Yang pertama, kita mau berdoa untuk pembangunan fasilitas kesehatan yang baik. Tersedianya tenaga medis, baik dokter umum, dokter gigi, dokter gizi, dokter anak, dan dokter-dokter ahli yang lainnya, agar mereka yang menderita penyakit bisa diobati dengan cepat. Lalu kita mau berdoa agar Tuhan memberkati tanah tempat mereka mengolah tanaman, agar hasil yang diusahakan melimpah. Kita mau berdoa juga agar mereka yang bertani dan berladang menemukan formula pupuk organik yang cocok, sehingga tanah tidak menjadi rusak dan manusia yang mengkonsumsi menjadi sehat. Yang kedua, kita mau berdoa agar fasilitas pendidikan baik gedung untuk belajar dan guru-guru yang mengasihi anak-anak dari suku Lintang bisa datang menolong mereka, agar tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah, agar mereka menjadi anak yang pandai. Mari kita berdoa ya teman-teman. Adik-adik semuanya, apa kabar? Senang sekali hari ini Lause bisa ketemu sama adik-adik semuanya. Sudah siap untuk ibadah di hari ini? Udah mandi belum? Udah gosok gigi? Udah siap ya semuanya? Kalau gitu ayo kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu untuk memuji Tuhan kita. Kita mau naikkan lagu pujian, Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wow, langsung lihat kayaknya pada semangat ya hari ini ya. Kita mau berdoa yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk boleh beribadah. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap untuk beribadah. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami sampai saat ini. Sekarang kami mau beribadah
Engkau yang pimpin waktu ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, jangan duduk dulu. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita masih mau berdiri sama-sama. Kita punya Tuhan Allah yang besar banget. Dia sanggup lakukan apapun. Dia besar, dan kita juga mau memuji Tuhan kita. Kita naikkan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Siap? Besar. Yes. Wow. Kita punya Allah yang besar. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, siap adik-adik? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, kasih Tuhan mengalahkan segalanya. Dia Allah yang begitu besar. Dia sanggup lakukan apapun. Kita mau naikkan satu pujian lagi. Kita mau naikkan pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Yes. Allahku besar.
besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ho ho, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Ho ho, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, ya, tiada yang mustahil bagi Allah kita. Adik-adik sudah siap untuk dengar-dengaran firman Tuhan? Yuk, Lause undang adik-adik untuk duduk manis. Kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti tentang firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Allah kita yang sangat berkuasa. Kalau minggu lalu kita udah dengar nih cerita mengenai Musa yang menghadap Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, tapi Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Tapi Allah berfirman kepada Musa untuk kembali menghadap Firaun untuk menunjukkan kuasanya Allah. Gimana sih caranya adik-adik Allah menunjukkan kuasanya? Ya, dengan tulah-tulah yang disampaikan Allah melalui Musa. Nah, adik-adik masih ingat gak tulah yang pertama apa? Ya, tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Lalu tulah yang kedua adalah katak.
Nah, tulah yang pertama sama yang kedua ini, ahli-ahli Mesir bisa melakukannya. Tapi pada tulah yang ketiga sampai yang ke-10, ahli-ahli Mesir gak bisa melakukannya. Apa aja sih tulah ketiga sampai ke-10? Yang tulah ketiga, adik-adik tahu nggak binatang yang suka terbang-terbang, yang suka gigitin kita? Ya, yang ketiga adalah nyamuk. Lalu yang keempat, juga terbang-terbang nih adik-adik tahu nggak? Ya, yang keempat adalah lalat pikat. Lalu yang kelima adalah penyakit. Tapi hanya diberikan kepada ternak. Nama penyakitnya adalah penyakit sampar. Lalu yang keenam juga penyakit namanya bara. Dan yang ketujuh adalah hujan. Tapi hujannya bukan hujan biasa loh adik-adik. Hujannya adalah hujan es. Dan yang kedelapan ada belalang di mana-mana. Dan yang kesembilan gelap gulita. Tapi hanya orang-orang Mesir yang terkena gelap gulita ini. Dan yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Nah, tulah yang ke-10 ini juga hanya orang-orang Mesir yang terkena tulahnya. Orang-orang Israel tidak terkena karena Tuhan sudah memerintahkan orang Israel untuk memberikan atau mengoleskan darah domba pada tiang-tiang pintu rumah mereka, sehingga mereka tidak terkena. Nah, adik-adik, dari tulah ini menunjukkan bahwa Allah kita itu Allah yang sangat berkuasa. Dialah pemilik setiap nafas kehidupan kita karena Dia Allah yang berkuasa. Nah, adik-adik, Allah melalui Musa ingin menunjukkan kepada Raja Firaun dan juga orang-orang Mesir bahwa Allah lah Allah yang berkuasa. Ya, Allah berkuasa terhadap apapun. Bahkan sampai bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah pun tetap menyertai mereka. Nah, adik-adik, kita belajar nih, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa. Karena itu adik-adik tidak perlu takut ataupun khawatir. Karena Allah adalah pemilik kehidupan kita dan kita adalah milik Allah. Dan karena itu Allah pasti akan selalu menjaga kita. Nah adik-adik, yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang sangat berkuasa. Tuhan, ingatkan kami untuk tidak perlu khawatir ataupun takut, karena Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita mau buat prakarya, mau buat aktivitas. Aktivitas hari ini kita mau buat ini nih, contohnya. Nah, bahan-bahan yang kita butuhin, kertas apa aja yang ada di rumah, boleh kertas HVS, boleh kertas dari buku yang udah gak dipakai, terus boleh kertas karton, kertas apa aja deh, alat tulis, boleh spidol, boleh pulpen, boleh pensil. Terus kita butuh lem, boleh double tip, boleh lem kertas, sama kita butuh gunting. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama kita mau gambar tangannya terlebih dahulu. Kita gambar.
kita gambar tangannya sesuai dengan ukuran tangan kita. Nah, kita gambar lagi satu lagi. Jadi kita gambar 4 tangan. Tangan kanan sama tangan kiri. Nanti salah satunya dibalik. Kalau kalian susah buat nyetak tangan kanannya, nanti pakai tangan kiri terus dibalik. Kita gunting ya. Nah, nanti kalau udah hasilnya bakal kayak gini. Nah, habis itu kita sisihkan dulu. Kita gambar orangnya. Kita mau gambar orangnya pakai pensil. Nah, sekarang kita mau gunting. Kita gunting dulu ya, jadi lebih kecil. Nah. Terus sekarang kita mau tulis Tuhan berkuasa pakai apa aja. Kalau aku pakai spidol biar lebih keren. Tuhan sekarang kita gambar matanya, kita gambar mulutnya, kita kasih langsung biar lucu. Nah, udah. Sekarang kita mau tempel. Kita mau tempel pakai double tip. Pertama-tama tangannya dibuat kayak gini. Kita tempel dulu di sini, tempel, buka, terus ini tiba. Nah, habis itu kita tempel orangnya. Sama juga tempelnya di sini, dibuka, tempel. Nah, yang ini kita gunting jadi kotak. Kita lem ujung-ujungnya aja. Tempel Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa atas diri kita. Tara. Oh ya, jangan lupa ya sampahnya diberesin kalau udah selesai. Oke. Sampahnya diberesin ya kalau udah selesai. Ups. Oke. Udah jadi deh. Bagus kan? Nanti hasilnya boleh difoto, dikirim ke lause kelasnya masing-masing. Dadah. Adik-adik, kita mau ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya diambil dari Keluaran pasal 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan,
biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sekali lagi ya, Keluaran pasal 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, adik-adik, jangan lupa hafalannya direkam, habis itu dikirim ke lause kelas masing-masing ya. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah melakukan aktivitas. Tuhan, sekarang kami sudah beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.